Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal bahas topik yang jujur aja cukup kompleks dan juga sensitif, yaitu pandangan Kristen tentang pernikahan dan perceraian. Ini adalah pertanyaan yang sering banget muncul, jadi yuk kita coba bedah bareng-bareng secara terstruktur. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Boleh nggak sih sebenarnya orang Kristen itu bercerai? Nah, jawabannya itu ternyata nggak sesederhana ya atau tidak. Alkitab memang meletakkan fondasi yang sangat kuat, tapi ada beberapa nuansa penting yang perlu kita pahami betul. Prinsip awalnya itu sebetulnya super jelas dan tegas. Pernikahan itu kudus dan idealnya nggak bisa dipisahkan. Ini adalah titik awal kita. Tapi di tengah aturan yang tegas ini, Yesus sendiri menyebutkan satu pengecualian. Dan inilah yang jadi kunci untuk memahami semuanya. Jadi, ayo kita gali lebih dalam soal prinsip inti ini. Fondasinya adalah persatuan seumur hidup. Titik. Tapi ada klausa kecuali itu tadi kan? Nah, disinilah semua perdebatan dimulai. Biar kita benar-benar ngerti, kita harus mundur sedikit, melihat konteks historis pada zaman itu. Disinilah letak pengecualiannya. Coba perhatikan baik-baik kata kuncinya. Kecuali karena zina. Kata zina ini menjadi sangat-sangat krusial untuk membuka makna sebenarnya dari ayat ini. Nah, ini dia bagian yang mungkin bakal bikin kaget. Menurut penafsiran sumber yang kita bahas ini, di zaman Yesus, zina itu bukan sekedar perselingkuhan. Itu adalah kejahatan berat yang hukumannya hukuman mati. Jadi, waktu Yesus bilang kecuali karena zina, penafsirannya adalah perceraian itu terjadi ketika pasangan yang berzina itu dihukum mati. Wah, ini mengubah cara kita memandang ayat itu kan? Artinya, satu-satunya perceraian yang sah adalah melalui kematian. Ini interpretasi kunci yang akan kita gunakan selanjutnya. Oke, dengan pemahaman baru itu, mari kita lihat skenario pertama yang diizinkan. Apa yang terjadi kalau pernikahan berakhir karena salah satu pasangan meninggal dunia, atau yang biasa kita sebut cerai mati. Untuk kasus ini, Rasul Paulus memberikan dua solusi yang sangat jelas bagi janda atau duda. Pilihan pertama adalah tetap hidup sendiri. Tapi kalau mereka merasa tidak mampu menguasai diri, pilihan kedua adalah mereka diizinkan untuk menikah lagi. Jadi ada kebebasan penuh untuk memilih di antara dua jalan ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih tricky nih. Gimana kalau pasangannya pisah tapi dua-duanya masih hidup? Ini yang sering disebut cerai hidup dan aturannya ternyata jauh lebih ketat. Untuk kasus cerai hidup ini, Rasul Paulus, atas nama perintah Tuhan, hanya memberikan dua arahan. Pertama, mereka harus tetap hidup sendiri, tanpa menikah dengan orang lain. Pilihan kedua, dan ini satu-satunya pilihan lain, adalah berdamai dan bersatu kembali dengan pasangan mereka yang semula. Jadi, menikah lagi dengan orang baru sama sekali tidak termasuk dalam pilihan yang diizinkan di sini. Dan disinilah kita bisa lihat kontrasnya dengan sangat tajam. Untuk cerai mati, ada pilihan untuk memulai pernikahan yang baru. Tapi untuk cerai hidup, opsinya cuma kembali ke pernikahan semula atau hidup sendiri. Perbedaannya sangat mendasar kan? Terus, muncul pertanyaan lain nih. Gimana kalau ada konflik hebat dalam rumah tangga? Mungkin kekerasan atau perselisihan yang nggak ada habisnya. Apakah perceraian adalah jalan keluarnya? Nah, menurut sumber ini, ada solusi alternatif yang dianjurkan. Jadi, untuk situasi yang berat seperti ini, solusinya bukanlah perceraian, melainkan perpisahan sementara. Langkah pertama adalah berpisah tempat tinggal atas kesepakatan bersama untuk mendinginkan kepala. Langkah kedua adalah menggunakan waktu ini untuk introspeksi dan berdoa. Dan langkah ketiga, ketika situasi sudah kondusif, tujuannya adalah untuk bersatu kembali. Oke, ada satu lagi nih, pembedaan yang penting banget yang dibuat dalam sumber ini, yaitu perbedaan antara pernikahan yang hanya dicatat secara sipil oleh negara dan pernikahan yang telah menerima pemberkatan dari gereja. Jadi begini, ketika Alkitab berbicara tentang apa yang dipersatukan Allah, penafsiran ini menyatakan bahwa itu merujuk secara spesifik pada pernikahan yang telah diberkati secara resmi oleh gereja. Kenapa? Karena gereja dipandang sebagai perwakilan Tuhan di bumi. Ini adalah definisi kunci yang sangat penting. Konsekuensinya besar banget. Jika pasangan hanya menikah secara sipil lalu berpisah, perpisahan itu tidak dianggap perceraian dalam konteks teologis ini. Loh kok bisa? Ya karena mereka secara teknis tidak pernah dipersatukan oleh Allah melalui pemberkatan gereja. Ini berarti mereka bebas untuk menikah dengan orang lain di kemudian hari dan menerima pemberkatan gereja untuk pernikahan yang baru. Oke, kita sudah bahas aturan-aturan yang cukup ketat ya. Sekarang kita geser sedikit ke pesan pastoralnya yang gak kalah penting, yaitu tentang anugerah, pengampunan, dan hikmat dalam menghadapi situasi yang mungkin sudah terjadi.
Pesan terakhir dari sumber ini penuh dengan belas kasihan. Bagi siapapun yang mungkin sudah terlanjur bercerai hidup dan menikah lagi, pesannya adalah jangan mau didakwa atau dihakimi. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Fokusnya sekarang adalah hidup dalam pertobatan, berubah menjadi lebih baik, dan terus berusaha menjalani hidup yang memuliakan Tuhan. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penutup untuk direnungkan. Di tengah aturan-aturan ilahi yang terkadang terasa sangat ketat, bagaimana kita sebagai manusia bisa menyeimbangkannya dengan belas kasihan, pengampunan, dan anugerah, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain? Terima kasih banyak telah menyimak pembahasan kita kali ini.